Kata Aisyah radhiyallahu anha, saya melihat beberapa hari perilaku Nabi SAW berubah, nggak seperti biasanya. Biasanya Nabi SAW itu suka bercanda, kalau saya sakit ditanya, ini nggak ada sama sekali. Nabi bicara seperlunya saja. Kata Aisyah, lalu kemudian saya pun berkata kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, kalau anda tidak punya hajat dengan saya, izinkan saya ke rumah orang tua saya. Ini termasuk adab dalam rumah tangga, teman-teman sekalian. Bagaimana Aisyah radhiyallahu anha pada saat suaminya berubah sikap, tidak langsung spontan marah-marah segala macam, atau menuduh suaminya segala macam, tidak. Aisyah dengan tenang, tapi tidak ada perilaku yang berubah. Dia mengatakan, ya Rasulullah, kalau anda tidak punya hajat dengan saya, izinkan saya pulang ke rumah orang tua saya. Ada sampai ada punya hajat baru saya datang. Nabi SAW mengatakan, baiklah, diantarlah ke rumah Abu Bakar. Pada saat itu teman-teman sekalian, waktu diantar pulang ke rumah, Aisyah mengatakan selama 2 minggu, 2 minggu atau 3 minggu dari kejadian, Aisyah mengatakan saya tidak tahu apa-apa nih, tidak tahu berita apa-apa. Di Madinah sudah hangat nih informasinya. Dan pada saat itu teman-teman sekalian, wahyu terputus dari langit, nggak ada informasi yang sampai, nggak ada yang turun informasi. Gimana ini sekarang? Siapa yang melakukan? Siapa yang begini? Dari mana? Siapa yang salah? Nggak ada wahyu. Biasanya wahyu langsung turun. Ada kasus langsung wahyu turun mengingatkan gitu. Maka Nabi SAW pada saat itu juga Aisyah lagi tidak ada, lagi di rumah ayahnya. Beliau terus mengumpulkan informasi, nunggu wahyu dari langit, berdoa sama Allah, ikhtiar. Belum ada berita. Akhirnya Nabi SAW setelah sebulan dari kejadian itu, sebulan penuh nggak ada wahyu. Maka Nabi SAW naik di atas mimbar, lalu beliau berkata kepada para sahabatnya setelah tahmid dan salawat, kenapa ya ada yang menyakiti aku di keluargaku dengan berita bohong, dan juga menuduh salah satu sahabatku, maksudnya Safwan. Nabi tidak sebut Aisyah, tidak sebut Safwan, kan? Nabi cuma mengatakan, kenapa ada orang menyakitiku di keluargaku, maksudnya nuduh-nuduh sembarangan, sementara aku tidak tahu dari keluargaku kecuali kebaikan, orang-orang salihah semua ini. Dan ada yang menyakitiku di salah satu sahabatku yang aku tidak tahu kecuali kebaikan darinya, dan dia tidak pernah masuk ke rumahku kecuali bersamaku. Berdirilah satu orang dari suku Aus. Saya sudah bilang Ansar di Madinah ada Aus dan Khazraj. Suku Aus berdiri mengatakan, wahai Rasulullah, kami tahu siapa yang anda maksudkan itu. Abdullah bin Abi Salul dari suku Khazraj. Kami tahu siapa yang anda maksud, yang memfitnah keluarga anda ini. Perintahkan ya Rasulullah, kami akan tebas lehernya. Sudah selesai. Ini orang penyebar fitnah, kita habisin saja. Kebetulan Abdullah bin Ubay bin Salul, pemimpin munafik dari suku Khazraj, suku yang satunya. Dan Aus dan Khazraj dulu sebelum Islam sering berperang, sering berperang. Maka berdiri Sa'ad ibn Ubadah, kebetulan Sa'ad ibn Ubadah dari suku Khazraj. Lalu dia berdiri, dia mengatakan, dia tunjuk orang Aus tadi, sahabat dari Aus, demi Allah kau tidak katakan itu kecuali karena kau tahu dia dari suku kami. Kita sama-sama tahu siapa yang buat salah ini, tapi kau ucapkan itu menebas lehernya karena kau tahu dari suku kami. Kalau dari sukumu kau pasti akan diam. Jadi sahabat mulai ribut nih. Berdiri lagi dari Aus, pemimpinnya namanya Usaid bin Khudair, sahabat Nabi yang mulia yang kalau baca Quran sampai malaikat datang mendengarkan bacaannya. Dia berdiri mengatakan, ya Rasulullah, dia mengatakan, demi Allah kau munafik. Ditunjuk Sa'ad bin Ubadah. Ini dua-dua sahabat yang mulia ini. Kau yang munafik, karena kau membela dia, membela maksudnya si Ubaidillah. Maka hampir terjadi peperangan bersitegang di masjid. Nabi SAW tidak melihat, tidak ada solusinya. Maka beliau pun turun dari mimbar mengatakan, sudah bubar, nggak ada masalah, kita tidak bahas lagi, bubarlah. Akhirnya Nabi SAW mengambil sebuah keputusan mutlak. Beliau akhirnya mendatangi rumah Abu Bakar setelah sebulan kejadian ini. Nah, sebelum Nabi SAW datang ke rumah, kurang lebih 3-4 hari sebelumnya, Aisyah mengatakan, saya pernah punya hajat mau keluar rumah. Zaman dulu orang tidak ada WC di rumah, tidak ada kamar mandi, mereka ke padang pasir. Waktu saya mau keluar mau hajat, ada WC umum untuk perempuan, ada buat laki-laki. Saya mau ke tempat umum, ternyata ibunya Muslih bin Abi Muslih, sepupunya Abu Bakar yang tadi kita ceritakan diputuskan nafkahnya itu lewat. Dan dia tahu kalau anaknya ini Muslim yang menyebarkan isu, yang menyebarkan berita yang tentang fitnahnya Aisyah. Maka ibunya Muslim gemetar lewat di sebelahnya Aisyah. Aisyah sambil santai jalan. Kemudian tiba-tiba pada saat dia keinjak kain bajunya ibunya Muslim, pas dia mau jatuh dia mengatakan, habislah hidupnya Muslih. Seperti itulah bahasanya.
Kata Aisyah, kenapa?